Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini hari Selasa 23 Maret 2021. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik kelas 2 ya. Dan hari ini insya Allah kita masih di tema 7. Hanya kita hari ini masuk ke subtema 2, kebersamaan di sekolah. Dan insya Allah kita akan mempelajari pembelajaran 1 dan 2. Bisa dipersiapkan buku-bukunya ya, anak solih dan solihah. Dan jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya anak solih dan solihah pada hari ini? Semoga semua anak-anak beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya, tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, di subtema 2 ini tentang kebersamaan di sekolah. Tuh, anak-anak bisa lihat ya, kebersamaan di sekolah tuh. Ini kegiatan yang dilakukan di sekolah, pasti anak-anak tahu nih, lagi pada foto bersama, dan kegiatan foto ini dilakukannya di dalam ruangan kelas ya. Pasti pada merindu nih di dalam ruangan kelas nih. Nah, ada pada halaman 59. Siti adalah siswa kelas 2 SDN Nusantara 01. Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Nih, bisa dilihat ya. Kalau di sekolah negeri seperti ini nih. Jadi, biasanya itu sama seperti kita, berbeda daerah pasti. Kemudian berbeda atau beragam suku juga pasti. Hanya yang membedakan, biasa kalau di sekolah negeri itu agamanya itu juga berbeda-beda. Tapi tidak di sekolah kita ya nak ya. Kalau di sekolah SD Mafaza, alhamdulillah semuanya beragam Islam nih. Karena memang sekolah kita diperuntukkan untuk anak-anak yang beragama Islam. Sesuai dengan nama sekolah kita, Sekolah Dasar Islam Mafaza ya. Dan mereka juga hidup rukun ya, walaupun berbeda suku, agama, daerah, namun mereka bisa hidup rukun secara bersama. Nah, ini salah satu contoh kebersamaan di sekolah ya. Selanjutnya, kita masuk ke pembelajaran 1. Ada pada halaman 60. Nah, ini sudah ada salah satu contoh yang bisa dilakukan atau biasa dilakukan di sekolah juga ya, yaitu kegiatan upacara bendera nih. Setiap hari Senin, SDN Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan, dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pimpinan barisan. Oh, berarti dipimpin oleh seorang siswi nih, karena yang memimpin itu Siti ya. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera.
Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas. Nah, ini salah satu contoh kegiatan kebersamaan yang ada di sekolah ya, yaitu upacara bendera. Dan dilakukan biasanya setiap hari Senin. Kalau di sekolah kita, biasanya kita hanya apel pagi saja ya, tidak ada kegiatan eh, penaikan atau penurunan bendera. Berikutnya, kita langsung ke halaman 64, membuat kartu pecahan. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Ini bisa dilihat ya, contoh yang ada pada gambarnya tuh. Gambar kartu yang dibuat oleh Siti. Ada 3 kartu. Yang pertama Siti membuat pecahan setengah tuh, atau 1/2. Kemudian yang kedua 1/3 atau sepertiga, dan yang ketiga 1/4 atau 1/4. Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Tuh, ingat ya, gambarnya harus sama besar. Perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut. Lihat bagian bawahnya, sudah ada 2 gambar. Yang satu itu gambarnya tidak sama besar. Jadi disebutnya bukan pecahan 1/2, karena gambarnya tidak sama ya. Kemudian yang kedua, gambarnya sama nih besarnya nih. Nah, ini yang disebut dengan pecahan 1/2 karena pembagiannya sama besar. Selanjutnya, pada halaman 65, ayo berlatih. Nah, ini jadi tugas pertamanya anak-anak ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Sudah ada 2 gambar di situ ya. Banyak bangun di atas adalah, ada berapa? Ini nomor 1 Bu Guru jadiin contoh ya. Banyak bangun di atas itu ada 2 ya. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Ya, Nak ya. Kemudian berikutnya, nomor 2, perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyak bangun di atas, ada berapa tuh? Ada berapa gambar? Bintangnya bisa dihitung ya. Kemudian bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan. Pecahan berapa ya mewakili ini? Bisa ya, nanti anak-anak mengerjakan sendiri. Nah, setelah tadi anak-anak mengerjakan tugas pertama, tugas berikutnya yang ini nih. Ada pada halaman 66, ini gampang. Anak-anak hanya memberikan tanda centang atau tanda checklist pada gambar yang sesuai. Ini sudah ada angka pecahan depannya 1/2, 1/3, 1/4, 1/2. Kemudian ada lagi 1/3 dan 1/4. Nah, anak-anak tinggal pilih nih gambar yang sesuai dengan pecahannya. Kalau nomor 1 pasti gampang nih ya, 1/2. Bu Guru ambil contoh yang ketiga deh. Dilihat gambarnya, sudah ada gambar lingkaran di situ. Ada 2 lingkaran, ada 2 kelompok lingkaran. Yang pertama, lingkarannya sama besar nih. Kemudian gambar lingkaran kelompok yang kedua, ada lingkaran yang salah satunya lebih besar daripada lingkaran yang lain. Anak-anak pilih nih yang menunjukkan pecahan 1/4 yang mana nih? Kelompok lingkaran yang pertama atau yang kedua? Jawabannya yang pertama ya.
karena semua lingkarannya besarannya sama. Sedangkan yang kelompok lingkaran yang kedua, lingkarannya ada yang satu yang besar, jadi tidak bisa disebut dengan pecahan. Selanjutnya, insya Allah anak-anak bisa ya mengerjakan sendiri tugas keduanya ini. Selanjutnya, kita masuk ke pembelajaran 2. Dan kita hari ini pembelajaran 2 langsung masuk ke halaman 73 ya. Tentang dongeng nih atau fabel. Nah, fabel ini cerita tentang kehidupan hewan-hewan ya. Dan fabel ini biasanya hanya sebuah karangan fiksi atau hanya hayalan belaka. Sudah ada Kiki dan Kiku di sini. Dongengnya lumayan panjang nih. Nanti anak-anak bisa baca dongengnya, bisa dilihat videonya, atau anak-anak bisa buka buku tematik pada halaman 73, 74, sampai pada halaman 75 ya. Kemudian ada latihan di situ, soalnya 1 sampai 6. Anak-anak bisa jawab soalnya ini berdasarkan cerita dongeng yang barusan anak-anak baca. Ya, Nak ya. Nah, demikian video pembelajaran tematik untuk hari ini. Jika kurang jelas, anak-anak bisa mengulangnya kembali ya, Nak ya, videonya. Semangat selalu dalam melakukan pembelajaran jarak jauhnya. Dan ingat protokol 3M-nya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak pada saat pandemi COVID-19 ini diterapkan ya. Kurang lebihnya Bu Guru minta maaf nih, banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.